Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi bersama VM English Course. Hari ini kita akan membahas tentang seluk-beluk kosakata atau vocabulary dalam bahasa Inggris. Baik, memahami vocabulary adalah salah satu fondasi paling penting dalam belajar bahasa Inggris. Lalu pertanyaannya, apa itu vocabulary? Vocabulary adalah kosakata. Kumpulan kata dalam sebuah bahasa. Dalam konteks belajar bahasa Inggris, vocabulary merujuk pada kata-kata yang kamu ketahui, yang kamu pahami. Artinya, kata-kata yang bisa kamu gunakan, kata-kata yang bisa kamu mengerti saat mendengar ataupun membaca. Tidak hanya itu, vocabulary bukan hanya sekumpulan kata, ia adalah alat utama menyampaikan ide dan pikiran, memahami pesan dalam komunikasi, membangun kalimat yang bermakna, dan alat untuk berinteraksi secara efektif. Lalu yang kedua, ada jenis-jenis vocabulary. Yang pertama, namanya receptive vocabulary. Artinya kosakata pasif. Kata-kata yang kamu mengerti, tapi belum tentu kamu pakai saat berbicara atau menulis. Biasanya digunakan saat mendengarkan musik, menonton film, atau membaca buku. Yang kedua, ada productive vocabulary. Nah, kata-kata yang kamu gunakan sendiri saat berbicara atau menulis, ini dinamakan productive vocabulary. Biasanya lebih terbatas dari kosakata pasif. Kedua jenis ini dinamakan jenis vocabulary berdasarkan penguasaan. Lalu ada jenis vocabulary berdasarkan fungsi kata. Yang pertama ada noun, kata benda. Contohnya seperti dog, house, idea. Fungsinya ini adalah untuk menyebut orang, menyebut benda, tempat, konsep, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada namanya verb. Verb juga dibagi dua. Ada regular verb, ada yang namanya irregular verb. Verb adalah kata kerja seperti eat, run, think, dan lain sebagainya. Ini menyatakan aksi atau keadaan. Lalu ada yang namanya adjective, kata sifat, big, happy, cold, dan lain sebagainya. Ini biasanya menjelaskan kata benda. Ada juga yang namanya adverb, kata keterangan. Misalnya quickly, always, very. Ini biasanya menjelaskan kata kerja, menjelaskan kata sifat atau keterangan-keterangan lain. Lalu yang kelima ada yang namanya pronoun, kata ganti. Kata ganti juga ada beberapa pembagian, tapi secara umum
bisa kita katakan, misalnya seperti he, they, it, we, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan ini fungsinya adalah untuk menggantikan kata benda. Lalu ada namanya preposition. Oh ya, yang ini keenam ya. Keenam, preposition. Contohnya in, on, under. Nah, ini fungsinya untuk menunjukkan hubungan tempat atau waktu. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya conjunction. Conjunction. Kata penghubung. Misalnya and, but, because. Fungsinya adalah untuk menghubungkan kata atau kalimat. Lalu pertanyaannya, bagaimana proses belajar vocab? Nah, ketika kita belajar vocab, itu tidak bisa langsung hafal, langsung bisa, tapi kita ada step atau prosesnya. Yang pertama, kita bisa pengenalan dulu, melihat atau mendengar kata baru. Yang kedua, pemahaman, mengerti artinya, dan konteks penggunaannya. Yang ketiga, ada tahap pengingatan, menghafal dengan cara tertentu. Yang keempat, ada penggunaan, menerapkan dalam percakapan ataupun tulisan. Lalu yang kelima, ada pengulangan, mengulang secara berkala agar tidak lupa, seperti itu. Lalu bagaimanakah cara efektif mempelajari vocabulary? Tips yang pertama, gunakan dalam kalimat. Jangan hanya hafal artinya, buatlah kalimat dengan kata tersebut. Lalu yang kedua, konteks lebih penting daripada definisi. Artinya, pahami kata lewat cerita, dialog, atau artikel. Ini akan membantu kamu tahu kapan dan bagaimana kata tersebut digunakan. Lalu yang ketiga, kelompokkan kosakata. Pelajari kosakata berdasarkan tema. Misalnya, ada emosi. Kata-katanya apa saja? Bisa happy, sad, excited, dan lain sebagainya. Kelompok kata makanan. Bisa kita masukkan apple, rice, sandwich, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, gabungkan visual dan suara. Belajar dari video, belajar dari lagu, atau gambar yang membantu ingatan kita lebih kuat. Lalu yang selanjutnya, belajar sinonim dan antonim. Ini akan memperkaya ekspresi kamu dan membantu memahami variasi bahasa. Misalnya, happy sama dengan glad, sama dengan joyful. Berarti ketiga kata ini sama-sama artinya senang, seperti itu. Lalu kalau antonim, happy, lawan katanya sad, dan lain sebagainya. Nah, ini juga penting buat kamu ketahui, kesalahan umum saat belajar vocabulary. Yang pertama, menghafal daftar kata tanpa konteks. Yang kedua, tidak menggunakan kata yang sudah dipelajari. Yang ketiga, fokus pada kuantitas, bukan kualitas penggunaan. Yang keempat, tidak membedakan antara kata formal dan informal. Oke, berikut ada tips tambahan dari kami ketika kamu belajar vocabulary. Yang pertama, read a lot. Jadi perbanyak baca, teman-teman. Dari buku bisa, dari artikel, dari blog, dari subtitle, dan lain sebagainya. Tentunya media yang kamu baca harus dalam bahasa Inggris. Cari tahu artinya, cari tahu cara pengucapannya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, keep a vocab journal. Jadi catat kata baru yang kamu temukan.
contoh penggunaannya bagaimana, artinya apa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, practice speaking and writing. Jangan takut salah ya sobat. Penggunaan itu akan memperkuat ingatan kamu tentang kata yang kamu pelajari. Jadi, perbanyak latihan pengucapan, perbanyak latihan penulisan, seperti itu. Baik, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.